Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat datang di kebaktian matahari terbenam untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Kita ambil saat teduh dimulai. Mazmur nomor 109 ayat 30 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saat teduh selesai, kita buka pujian 101. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. 101. Kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Dia yang turun dari sorga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia, tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihatnya. Kelak ku jumpa Dia di sisi kanan Bapa, sekitar tata bata, serjubah putih mulia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur karena petang hari ini Engkau sudah memimpin kami datang di kebaktian matahari terbenam ini untuk menyembah Engkau lewat puji-pujian, persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kiranya Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Bapa bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang senantiasa mendukakan Engkau. Dan kami percaya Bapa, hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menyucikan dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada sore ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan membuka Alkitabnya yang terdapat di Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Kita akan membacanya secara bergiliran. Ayat 5 saya akan membaca, yang ke-6 saudara-saudari, dan seterusnya. Nanti di 3 ayat terakhir, yaitu di ayat 23, 24, dan 25 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria satu malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki untukmu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat jantung bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan jantung orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan untuk Tuhan suatu umat yang layak untuknya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Sama-sama. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan untukku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 100. Nomor 100. Kota kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang sewaktu kau lelah. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal. Harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Bayi kudus telah lahir, ualah sorga sorak. Meski dunia sedang lelap, malah tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah. Puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia. Berkatnya yang terajaib telah diberi olehnya. Di dalam jantung manusia, Allah kau tinggallah. Dunia yang penuh dosa tak dengar datangnya. Hanya pada mati lembut ia masuk dalamnya. Bayi kudus Bethlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku jantung baru. Terdengar sorak-sorai bala tentara sorga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Saudara-saudari dipersilakan menyimaknya dengan baik dan bisa melihatnya di buletin terletak di paling bawah. Warta gereja yang pertama, puji Tuhan di mana kita dituntunnya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarganya untuk menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Warta gereja kedua, puji Tuhan kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda sudah diadakan di gereja. Jadi mengundang setiap remaja pemuda bisa menghadirinya ya, yaitu setiap minggu jam 10 pagi. Yang terakhir, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya yang berada di rumah. Selanjutnya kita akan masuk di dalam persembahan. Yang membawakan persembahan Saudari Derin. Sambil menjalankan persembahan kita memuji Tuhan. 103. 103. Kami majus dari timur, datang cari Raja benar.
Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja Damai Baka, Masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Aku bawa persembahan, dupanan harum kemenyan, lambung doa yang beriman kiranya berkenan. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Sengsara mati disalib, dan duka cita pedih. Sengsara mati disalib dan kubur yang sepi. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kini Yesus telah bangkit, naik ke sorga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini kami dengan sukacita mau menyembah Engkau lewat persembahan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenanan di hadapan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Yang berkhotbah pada malam hari ini adalah Saudara Mung En dengan tema Mujizat
wanita tua hamil. Untuk hambanya kami persilakan. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Ucap syukur tadi kita sudah membaca Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Saya akan mengajak kita bersama untuk membacakan beberapa ayat sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini. Yaitu ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki untukmu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan Allah mereka." Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, kami mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu berfirman kepada setiap kami, dan melalui firman-Mu kami boleh terus belajar, dan kami boleh memperbaiki hidup kami yang penuh dengan kekurangan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Engkau ampuni, melayakkan kami untuk bersama-sama menerima kebenaran dari firman-Mu. Tolong kuatkan kami, berikan kami lubuk jantung yang rendah untuk menerima firman-Mu, dan kami boleh rela melakukannya sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Kami ucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah mujizat wanita tua yang hamil. Kalau hal ini terjadi di zaman kita sekarang, saya kira banyak media TV sudah pasti tiap hari beritanya hanya ini, ya. Sangat tidak biasa ya. Kalau orang hamil, dia masih muda atau 50 masih ini, mungkin saya rasa di atas itu umurnya. Ya, kita melihat di sini, ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Allah kita yang maha kuasa. Ya. Mujizat itu dilakukan karena itu kuasa dari Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi saya rasa belum pernah ada terjadi bahwa mujizat atau seorang nenek-nenek mengandung dan melahirkan seorang anak. Ini adalah satu hal yang biasa. Kalau cerita ini saya pikir setiap kita sudah sangat hafal dengan cerita ini. Kalau kita mungkin anak-anak sekolah minggu kita tanya, coba cerita dengan masalah Yohanes, ya, dinubuatkan akan lahir. Ya pasti anak-anak bisa cerita, ya, dengan gampang, dengan baik. Tapi bagaimana dengan kita? Setelah kita membaca dari ayat 5 sampai 25, apa yang kesan yang kita dapatkan atau menjadi berkat untuk kita bersama? Ya, hari ini kita akan belajar. Ya, saya juga berdoa bagaimana saya harus menyampaikan ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong setiap kita, baik saya dapat menyampaikan sesuai dengan maksud Tuhan. Kita melihat di sini ada dituliskan dengan ada zamannya Raja Herodes, Raja Yudea. Ini berarti yang dicatat, yang dituliskan ini benar, ya, bukan karangan atau cerita dan sebagainya. Terus penulisnya seorang dokter
pasti dia mengerti, oh ini benar mengandung. Ya, bukannya terus dan akhirnya dilahirkan. Ya, kita juga bisa baca dari pasal 3 nanti. Kalau Tuhan izinkan saya akan ajak kita bersama melihat sedikit apa yang dinubuatkan, apakah itu terjadi. Nah, sangat menarik sekali ya, seseorang sebelum dia lahir, misalnya kita baru nikah, orang sudah sampaikan, oh kamu nanti ngandung anaknya laki nih atau perempuan atau gimana, nanti dia besar gimana. Wah, menarik sekali ya, kita akan jadi penasaran, benar nggak itu terjadi, kira-kira begitu. Tapi kita melihat di sini, siapa orang tua Yohanes ini? Di sini firman Tuhan katakan dia seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Kalau kita baca dari 1 Tawari 24 ayat 10, rombongan Abia itu rombongan ke-8. Pada zamannya Daud, yang melayani cukup banyak, maka dibagi jadi 24 rombongan. Kenapa harus begitu? Supaya pelayanan itu tergilir semua. Tidak dimonopoli orang yang merasa, oh saya paling hebat, saya paling pintar untuk menyampaikan. Seperti di sini. Jadi kita digilir. Semua punya porsi yang sama. Ya kurang lebih setengah jam. Ya kita hanya bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ya setiap saya berdiri sini terus terang saya merasa gemetar. Karena pada saat kita pakai tempat ini adalah kudus. Ya, kita orang berdosa. Ya, seperti nanti kita melihat kenapa dia takut dan terkejut. Satu, pertama dia sebagai iman dia tahu orang yang bertemu dengan Allah atau malaikat dia pasti mati. Dia ngerti itu. Kedua, dia merasa dirinya adalah seorang berdosa. Saya sering bertanya dengan teman-teman pelayanan, bagaimana pada saat kamu mau berdiri di atas mimbar? Ada yang berkomentar, biasa saja, tak ada apa-apa, udah biasa kok saya begitu. Ada yang merasa memang saya gemetar, ada yang merasa saya gugup awalnya ya. Saya pikir wajar ya. Ada satu kali seorang anak Tuhan tanya kepada hamba Tuhan, kenapa saya setiap liturgus kayaknya saya merasa gemetar dan ketakutan. Hamba Tuhan itu menjawab, tempat ini adalah tempat saat kita pakai adalah kudus. Kita orang berdosa, pasti kita merasa gentar dengan kehadiran Tuhan. Kita percaya nggak ruangan ini Tuhan hadir? Ya, kita harus percayakan itu ya. Dia seorang imam yang mendapat rombongan. Ditambahkan istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya jelas ya di sini ya, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Ya, kalau zaman sekarang orang yang melayani memang dulu juga orang Lewi ya. Orang Lewi secara khusus dia melayani secara full ya. Di sini ada hamba-hamba Tuhan juga melayani, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Di sini luar biasa ya, menarik yang saya dapat, saya renungkan. Pasangan yang menjadi teladan atau pasangan hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita mungkin secara khusus sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita, istri kita juga melayani bersama. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita? Apa setengah-setengah atau memang sungguh-sungguh? Ya, ini nanti kita belajar sedikit dari kehidupan orang ini. Ya luar biasa, ditekankan lagi ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak tercacat. Luar biasa ya, teladan ini luar biasa. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seharusnya ya, memang manusia punya kekurangan, termasuk saya, termasuk istri punya kekurangan. Tapi seharusnya kita punya nilai plus dibanding orang yang tidak sepenuh waktu. Tapi ada orang yang memang tidak sepenuh waktu melayani Tuhan, tapi hidupnya di hadapan Allah lebih baik daripada hamba Tuhan yang full melayani. Ya banyak hal ya. Saya pernah mengalami begini pengalaman saya waktu melayani, karena saya banyak Tuhan izinkan belajar dulu
dalam waktu pengalaman di gereja baru sampai di sini saya secara doktrin yang benar saya diajarkan. Ya, saya banyak melihat pelayanan-pelayanan yang mungkin doktrinnya tidak sama dengan di sini. Ya. Ada suaminya sedang berbicara di sini, istrinya di bawah bohong, bohong, bohong. Wah, kaget saya. Terus terang saya dengar langsung. Cukup terkejut. Ya, jadi saya sering katakan begini. Orang yang melayani Tuhan atau sebagai umat Tuhan yang paling mengerti kita adalah suami atau istri kita. Sampai istrinya bilang bohong-bohong, itu benar tuh fakta. Ya. Tidak mungkin seorang istri akan menjatuhkan suaminya yang sedang melayani. Ya, tapi saya lihat memang hamba Tuhan ini sekarang hancur. Ya, saya pernah kontak, dia nikah lagi, istrinya sendiri di mana. Ya, berarti dia menyerahkan kepada Tuhan, nggak tahu motivasinya apa. Ya, ini satu teladan, satu contoh, satu imam yang hidupnya benar-benar dia berusaha, bukan berarti dia tidak berdosa loh. Kita tidak bisa katakan Zakaria dan Elizabeth tidak berdosa. Tidak bercacat artinya dia berusaha dengan sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu maksudnya tidak tercacat. Ya, tidak ada yang sempurna. Siapapun ya dalam keluarganya ada kekurangan, tapi minimal saya juga sering berdoa dan istri saya juga sering mengajak kami terus mendoakan hidup kami supaya kami lebih baik, ya, makin hari lebih baik, makin hari lebih baik, makin melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak ada, ya memang terkadang mungkin manusia bisa ada motivasi yang lain. Ya, kalau kita yang paling ngerti, kita harus cepat-cepat singkirkan motivasi kita melayani yang tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, hidup benar mereka. Ya, tapi di sini menariknya, ya, di ayat 7 katakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ya, berarti orang yang melakukan firman Tuhan terus-menerus, kalau kita melihat di sini ayat 6 tadi katakan, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau kita baca Ulangan 28, kamu dengan setia mendengar firman Tuhan, melakukan ketetapan perintahku, maka engkau akan berhasil di semua bidang. Kandunganmu akan subur. Seolah-olah Tuhan di sini kok tidak tepat dengan janji. Apakah Zakaria tidak ngerti dengan Ulangan 28? Saya kira ngerti. Tapi kenapa dia masih mau hidup benar? Ya, setiap orang punya impian, punya anak. Ya, kalau kita melihat ayat 25 dikatakan apa? Inilah suatu perbuatan Tuhan untukku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Orang tidak punya anak itu aib di zaman dulu. Dianggap orang berdosa dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang dia benar di hadapan Tuhan. Ya, memang kita tidak bisa meremehkan penilaian orang terhadap diri kita. Ya, saya sering katakan kita bisa dinilai orang, kita seperti di akuarium. Sebagai ikan atau sebagai apa, kita ditonton, kita dilihat. Peranan kita bagus gak? Sesuai gak dengan Alkitab? Kita ditonton, kita gak bisa meremehkan. Ada orang bilang, saya tidak peduli komentar apa orang tentang saya, yang penting komentar Tuhan. Itu benar, tapi tidak 100% benar. Memang Tuhan komentar kan kita tidak dengar. Sekarang saya tidak tahu loh Tuhan komentar apa tentang saya loh. Tentang hidup saya dengan keluarga saya tidak tahu. Ya, tapi saya tetap berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukannya dengan semaksimal. Saya punya banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam hal berbicara dan banyak hal saya menyadari itu. Maka itu saya perlu Tuhan yang menopang, menolong saya, memberikan saya kekuatan dan terus firman-Nya mengoreksi saya supaya saya lebih baik lagi ke depan.
Ya. Luar biasa ya, orang yang hidup benar bukan berarti dia tidak ada halangan. Sering saya katakan ini. Ya, jangan berpikir saya melayani Tuhan, saya sudah setia, saya sudah perpuluhan, saya sudah melayani bahkan full time. Saya tidak ada masalah, hidup saya pasti lancar-lancar. Kalau lancar-lancar mungkin ada sesuatu yang tanda tanya juga loh. Ya, karena hidup kita, iman kita bisa maju naik tingkat karena Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Ya, kita melihat kedua orang ini luar biasa ya, harus menjadi teladan kita. Kita pertama saya katakan melayani menjadi teladan yang baik, sungguh-sungguh, ya, berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun ada kendala, mereka tetap setia ya. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Tetap melayani, tidak putus asa. Ya bisa dong dia putus asa. Aduh, saya udah berdoa, saya sudah melayani, menyerahkan hidup saya sepenuh waktu sekarang. Waduh, saya udah tua. Saya mengharapkan siapa lagi? Nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Ya, ini satu hal yang dapat menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, ya kita jangan kecewa sama Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, itu ujian kenaikan tingkat kita. Kalau tidak ada itu kita tidak kelihatan. Kita itu sebenarnya setia atau kita enggak. Atau kita di dalam bentuk pelayanan kita ada motivasi. Ya, ini walaupun di sini dibicarakan adalah imam atau seorang pelayanan full time, tapi tidak tutup kemungkinan bagi kita yang sebagai jemaat yang terpanggil. Di sini berbicara orang yang terpanggil. Ya, termasuk semua yang ada di ruangan di sini harus mempersiapkan diri. Yang sudah nikah, ya terus ya perbaiki ya hubungannya dengan keluarga, pasangan, ya, dengan Tuhan, dengan sesama, dan menjadi cemerlang di hadapan orang, ya menjadi berkat artinya di dalam keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana anak yang dilahirkan, anak yang dititipkan kepadanya, ya menjadi hal yang luar biasa. Ya, dia dipakai oleh Tuhan melahirkan seorang yang luar biasa, menjadi pembuka jalan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin kita bilang saya belum kawin, nggak cocok dengan saya. Tidak juga. Kita boleh persiapkan perkawinan kita. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin seperti imam ini, Zakaria ini. Kenapa anak saya namakan Zakaria? Karena baca ayat ini, saya melihat, wah ini orang luar biasa ya. Ya, bisa bertemu dengan Tuhan. Dan anak yang dilahirkan bisa melayani, ya, dipakai oleh Tuhan. Maka saya di dalam waktu saya kasih nama, saya sudah punya satu impian atau doa di dalam hati saya, dia akan menjadi hamba Tuhan. Ternyata Tuhan kabulkan doa saya. Tapi bukan berarti mulus begitu jalan ya. Ya, saya harus tinggalkan dia, bekerja di luar dan sebagainya. Artinya saya tanggung jawab saya sebagai kepala imam, saya juga tidak berfungsi dengan baik. Tapi puji Tuhan istri saya bisa berfungsi menggantikan keimanannya, dididik dengan baik, diajak ke gereja dan sebagainya. Ya, akhirnya memang ada waktunya dia turun. Ya, saya pernah saksikan bagaimana dia turun. Ya, dia tidak melayani, bakal ya tidak aktif lagi di dalam pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan panggil lagi, ya melayani. Sekarang dia boleh secara full melayani. Ya. Diundi. Kenapa diundi? Tadi sudah saya katakan supaya semua dapat bagian pelayanan. Tidak satu orang yang menonjol di situ. Ya, Tuhan pengen memakai setiap kita. Ya, jangan pikir kita tidak bisa melayani. Kita harus siap. Mau nggak kita mempersembahkan dalam pelayanan kita? Ya, kita punya talenta, kita punya bisa ngajar sekolah minggu dan sebagainya. Jangan pendam pelayanan kita. Kita mau nggak? Tuhan mau pakaikan kita asal kita mau. Ada orang kan punya talenta tapi tidak mau dikubur talentanya. Tidak mau melayani Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Ya, disinilah kita
diajar, ya. Di sini dia walaupun mengalami kesulitan dia siap. Ya, di situ dikatakan sementara seluruh umat berkumpul di luar sembayang pada waktu pembakaran ukupan. Ya, di situ dia membakar ukupan, orang menaksirkannya sekitar setengah jam, 30 menit seharusnya. Ya, di sini juga mungkin jatuhnya orang menaksirkannya hari Sabat karena ada yang ngumpul, ada yang berdoa, ada yang sembahyang di situ. Ya, jadi kita melihat ayat 11, nampaklah kepada Zakaria satu malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ya, tadi sudah saya jelaskan kenapa dia takut. Ya. Banyak kali kita melayani, kalau kita mempersiapkan benar-benar, kita harus hidup ya kudus di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita naik di sini kita benar-benar ya dipakai oleh Tuhan untuk ya baik liturgos, baik yang main musik dan sebagainya, kita harusnya sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, melatih diri. Ya, saya tertarik dengan Pak Cung kemarin, dia bilang kalau pemain musik dia minimal satu hari 2 jam dia latihan. Bagaimana dengan kita? Kita diberikan talenta memain musik. Satu hari kita main berapa jam? Atau hanya waktu-waktu ini aja? Ya, saya bukannya bilang apa ya, saya melihat banyak gereja-gereja yang tidak sesuai dengan doktrin kita. Mereka main musik, sekali kita sebut lagunya dia bisa main loh. Kita kalau tanpa lihat buku nggak bisa main. Ya, kita harus menjadi orang yang benar di bidang pelayanan kita, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan berarti kita mau bertanding dengan mereka, tapi kita harus mempersiapkan diri kita lebih baik. Ya, dunia kenapa bisa lakukan, kita tidak, yang rohani. Ya, kadang-kadang orang bilang, mereka kan ini, kita kan rohani, tidak perlulah seperti mereka. Ya, saya melihat banyak pelayanan-pelayanan mereka ya dipersiapkan dengan baik. Ya, penyambutannya luar biasa. Parkirnya aja ya, tukang parkir di ini ya, dulu saya di Lampung saya lihat tukang parkir gereja pakai jas. Kita gimana? Kita datang ibadah gimana? Kita melayani gimana? Cara kita berpakaian gimana? Saya tadi sudah katakan bukan tanding dengan mereka, tapi kita harus ya minimal sudah mempersiapkan diri. Ya, bercerita mempersiapkan diri melayani termasuk beribadah. Saya punya satu kebiasaan yang selalu saya terapkan begini. Ya, kalau anak-anak masih kecil, saya selalu mempersiapkan persembahannya untuk mereka. Jangan sudah di ruangan sini kucak-kacik cari uang, bingung. Terkadang bisa. Ya, saya siapkan taruh di meja. Sampai sekarang istri saya siapkan, nih persembahanmu, ini saya punya. Saya pesan sama Fani kalau perlu persembahan ada di sini. Ya, saya selalu tukarkan uang yang baru-baru saya taruh. Sudah saya taruh hari Sabtu, sudah saya masukin di kocek, sudah saya setrika baju saya. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri, Tuhan tahu. Memang ini hanya satu kesaksian untuk memotivasi kita bagaimana mempersiapkan diri. Jangan sampai banyak cerita, banyak pengalaman-pengalaman di gereja, ada yang malah masukkan kunci pintunya di kantong persembahan. Setelah selesai, dia bingung kunci saya di mana. Dia minta sama ini bendahara, ada kunci nggak? Ada, temu. Ada yang malah dia mau kasih 5.000, kasih salah 100 yang dia masukin. Dia minta sama bendahara bilang tidak bisa. Apa yang sudah masuk kantong persembahan sudah. Tetapi uangmu tetap dicatat di surga 5.000 karena hatimu itu. Ya, tapi udah masuk nggak bisa. Kita nggak bisa kan? Boleh aja kamu mengaku saya masukin 100.000. Kan nggak ada bukti, tidak ada membuktikan, tidak ada yang model gitu. Berarti kita yang tidak siap. Ya, saya banyak dengar cerita-cerita soal persembahan. Ya, melayani Tuhan. Ya, banyak saya termasuk dilatih oleh seorang hamba Tuhan yang keras.
dari kecil. Kalau pendeta saya dulu, dia mulai jam 10 kurang seperempat minimal dia sudah ada di gereja. Dia pantau orang-orang yang melayani, yang menyambut tamu, kalau tidak pakai sepatu disuruh pulang ambil. Yang mau naik ke sini liturgos, dia lihat pakaiannya nggak benar, suruh pulang. Yang telat tidak boleh lagi melayani. Itu keras hamba Tuhan saya. Maka saya ya puji Tuhan lah, ada yang melayani saya, ada yang begitu dia memperhatikan secara khusus. Ya banyak saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Saya pernah tanya sama seorang hamba Tuhan, kenapa mulainya jam 10 kok jam 9 Bapak sudah datang? Untuk apa? Cuman berdiri di situ. Ya kali ada yang lewat, nyasar, atau dia lagi bingung, ya aja masuklah ke gereja. Tapi saya melihat apa yang dia lakukan di gereja. Kalau ada orang-orang yang sudah hadir, dia deketi, diajak ngomong. Karena tidak punya waktu yang begitu banyak melayani jemaat ke rumahnya satu persatu. Itu yang dia katakan. Jadi dengan kesempatan saya datang lebih awal, saya bisa mendoakan mereka kalau mereka perlu. Itu yang saya pelajari sampai sekarang. Puji Tuhan, saya terus tekankan sama anak-anak, ibadah jangan telat. Ya, inilah mempersiapkan diri. Ya, di situ tadi kata nampaklah ya, tetapi ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki untukmu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya. Orang yang hidup benar walaupun tertunda kelahirannya, saya melihat misalnya Hana, dia tertunda. Madunya dulu punya anak, baru Tuhan kasih dia. Tapi dia melahirkan seorang yang luar biasa. Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Ini juga tertunda, sudah jadi tua. Tuhan berikan. Walaupun mandul, Alkitab tulis mandul, ya, karena seorang dokter yang menulis. Itu benar mandul, tapi Tuhan bisa melakukan mujizat yang mandul jadi tidak mandul. Ya, termasuk kita. Kita merasa saya tidak bisa melayani, saya tidak punya talenta. Kalau kita berdoa, Tuhan akan kasih. Akan lengkapi kita untuk melayani Tuhan. Jangan takut itu. Kita jangan takut, jangan seperti Musa, dengan alasan saya kurang ini, saya tidak bisa bicara begini dan begitu. Allah katakan kepada siapa yang membuat lidah, siapa yang membuat mulut. Ya, jadi kita jangan juga terlalu merasa saya tidak bisa apa-apa. Ya, Tuhan akan memakai kita. Mungkin saya tadi pikirkan ya, Zakaria sama Elisabet mungkin sudah lupa dengan doanya. Ya, masa-masa udah tua gitu mungkin dia nggak berdoa lagi. Wah, saya minta anak Tuhan, nggak mungkin. Saya pikir udah dia lupa. Tapi mungkin juga dia berdoa. Ya, di sini nggak jelaskan doa yang dulu apa doa yang sekarang. Ya, karena tidak ditulis. Tapi saya yakin di sini doamu, dia terkejut. Dia sebenarnya bukannya, saya ingin katakan mungkin dia bukannya tidak percaya dengan malaikat ini. Tapi dia merasa dia tidak sendiri, tidak mungkin bisa hal itu bisa terjadi atas hidup dia. Kita juga seringkali merasa bahwa saya mungkin Tuhan nggak bakal pakai saya. Ya, waktu saya mau melayani, saya lihat banyak kekurangan, keterbatasan saya, mana mungkin. Tapi saya selalu berdoa. Doa saya apa? Nah, ini mungkin saya pernah kesaksian. Saya saksikan secara singkat sedikit. Saya mau sekolah yang ada semester 1, semester 2, kira-kira begitu. Ya, waktu saya di Kalimantan Timur, saya ditelepon oleh hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kamu sekolah Alkitab? Iya, saya senang sekali. Wah, doa saya terkabul. Pas saya ke sana, wah, kok begitu? Nggak sesuai dengan apa yang saya pengen doakan gitu loh. Nah, setelah saya sampai di sini, saya merasa ini jawaban doa saya. Tuhan kabulkan sekian lama. Ya, mungkin saya sendiri sudah lupa dengan doa saya, termasuk ini.
Ya, tapi Tuhan ya mau menjawab. Ya, kalau Tuhan sudah menjawab, ada tujuan Tuhan untuk kita dan untuk ya yang kita malam ini belajar. Kita dipakai Tuhan, suami istri menguduskan diri, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dikasih keturunan pasti untuk didik menjadi orang yang memperkenalkan nama Tuhan. Yohanes ini tugasnya apa? Ya, memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, membuka jalan bagi Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, mungkin kita sebagai anak-anak yang masih pemuda dan remaja, apakah kita sadar bahwa orang tua saya melahirkan saya, Tuhan dengan satu tujuan yang khusus, supaya saya dapat memuliakan Tuhan? Ada nggak kita punya pikiran begitu? Misalnya kita keluarga-keluarga hamba Tuhan. Kita tahu nggak? Lewat papa mama saya juga akan dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti pendeta Pang, pendeta hamba Tuhan, punya anak akhirnya hamba Tuhan. Ya, saya juga. Ya, apakah kita ada berdoa juga? Ya, sekarang yang sudah melayani secara full. Saya nanti anak saya lahir, saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saya pengen dia melayani seperti saya. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya nggak tahu. Jawabannya kita sendiri yang tahu. Ya, di sini tujuan Tuhan apa? Pertama 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Kita bersukacita nggak dengan anak-anak kita? Kita bergembira nggak dengan anak yang kita lahirkan? Membuat kita gembira atau bersukacita nggak? Kembali kita bertanya diri kita sendiri. Bagaimana saya sudah ajarkan, saya sudah didik di dalam Tuhan, sehingga dia melakukan kebenaran Tuhan, sehingga membuat saya bersukacita. Ini penting. Bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya. Artinya, bagaimana anak-anak kita sebagai orang Kristen, ya secara khusus ya, jangan bicara hamba Tuhan lah, nanti sepertinya terlalu ini ya, membatasi. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita punya keluarga, kita punya apakah keluarga kita secara keseluruhan menjadi berkat dari bapak, anak, dan cucu, dan sebagainya. Ini penting. Kita harus menciptakan satu generasi yang kita sendiri merasa sukacita dan orang lain juga ikut bersukacita. Memang tantangan sebagai hamba Tuhan lebih berat dibanding orang yang jemaat biasa. Saya banyak kenal dengan hamba Tuhan di Jakarta, di mana termasuk gembala saya yang saya bilang keras itu, dia gagal sama anaknya yang laki. Anak perempuannya 2 boleh lah. Ya, itu menurut penilaian orang-orang, bukan saya pribadi loh. Sampai dia dipanggil sama kepala sekolahnya kalau nggak salah di sekolah Kalam Kudus apa di mana, 2 tahun tidak naik, keluarin. Gimana? Kalau anak kita sekolah 2 tahun, tahu-taunya dikeluarin. Orang tahu loh, kamu hamba Tuhan loh, anak hamba Tuhan loh. Ya, memang kita berusaha. Ya, kita terus berusaha, kemampuan anak berbeda-beda. Ya, kita juga tidak bisa, disinilah kita harus bijak. Ya, kalau kemampuan anak kita terbatas, janganlah kita paksakan juga untuk sekolah-sekolah yang tuntutannya tinggi. Ya, inilah yang jadi pemikiran. Ya, ayat 5, sebab ia akan jadi besar di hadapan Tuhan. Ya, ditekankan di hadapan Tuhan. Memang hadapan manusia kita dinilai. Tapi yang paling penting di hadapan Tuhan, kita harus, anak-anak kita yang kita lahirkan harus menjadi besar. Artinya kita dipakai oleh Tuhan. Bagaimana cara menjadi besar? Ia tidak minum anggur atau minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Artinya hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan Alkitab tidak boleh dilakukan. Perintah-perintah Alkitab jangan dilanggar. Ya, banyak hamba Tuhan yang saya kenal bersedih karena anaknya. Ya,
Ada yang saya kenal juga hamba Tuhan yang dekat sekali dengan saya. Dia sampai anaknya narkoba. Itu sangat menyedihkan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah berubah. Sudah punya keluarga dan berubah, ya. Ada waktunya Tuhan memang, ada waktunya Tuhan menolong kita asal kita terus berusaha. Usahanya luar biasa. Sampai di kamar-kamarnya semua ayat firman ditempel. Suruh anaknya baca tiap hari. Semua kamarnya penuh dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Itu usahanya, kita lihat kegiginya untuk merubah anaknya. Ya, selain doa, dia ada usaha, ada tindakan yang dia lakukan untuk merubah anaknya. Ya, ini hal yang luar biasa ya. Dia harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya dia penuh dengan firman Tuhan. Anak kita kalau penuh dengan firman Tuhan, dia diajar hormat, rasa takut dengan Tuhan sejak dari kecil, pasti akan luar biasa. Ya. Lanjut 16, ia akan membuat banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan Allah mereka. Ya, berbalik artinya bertobat. Ya, hidupnya dipakai Tuhan untuk membawa orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang masih muda-muda ini, saya kira untuk yang muda-muda, sudah nggak engkau membawa jiwa kepada Tuhan? Berapa yang sudah kamu bawa kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan ya juga yang untuk kita. Ya, kita belajar ya bagaimana Tuhan memakai hidupnya dengan ada tujuan supaya orang berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya ayat 17, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dan Roh Kudus berkuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati seorang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan untuk Tuhan suatu umat yang layak untuknya. Ya, kita melihat ya, dia dilahirkan, dia sudah ada nggak buktinya bahwa dia itu dipakai sesuai dengan nubuatan ini. Kalau kita membaca pasal 3 ya, saya mungkin akan mengakhiri di sini. Pasal 3 ayat 8 ya, kita sudah melihat ya. Jadi ada orang-orang yang datang kepadanya. Ya, ayat 3 dia katakan, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Ya, itu setelah dia ya dipakai oleh Tuhan. Ya, kita kembali sedikit ya. Tidak mudah loh bagi Zakaria dan Elizabeth membesarkan ini. Ya, kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada dia, dia harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, tinggalnya di mana, pakaiannya gimana, makanannya gimana, bisa nggak? Ya, anak kita didik dari kecil hanya makan ini itu aja. Ya, susah ya, nggak gampang. Banyak anak nggak mau makan sayur, kita paksa sampai dia makan sayur. Ya, gampang nggak Elizabeth? Berat loh. Ya, dia membesarkan Yohanes loh. Bukan satu hal yang gampang. Tapi mereka berhasil. Ya, mereka berhasil. Saya katakan karena dikatakan bahwa dia tinggalnya di padang gurun dan pakai kulit, pakaiannya dari kulit, makannya belalang dan madu. Berarti sesuai dengan nubuatannya itu terjadi. Ya, kita kembali tadi dikatakan dia menegur orang-orang yang datang bertanya kepadanya, jadilah hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah kamu berpikir dalam jantungmu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadi anak-anak untuk Abraham dari batu ini. Kampak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membuat juga demikian. Dan ada juga pemungut cukai dan yang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan.
Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas dan janganlah memeras, cukuplah darimu dengan gajimu. Di sini kita melihat ya, nubuatan itu telah terjadi. Ya. Kita belajar hari ini bagaimana pasangan orang yang dipilih oleh Tuhan. Secara kita semua di sini dipilih oleh Tuhan, maka kita ada di ruangan ini. Ya, persiapkan diri kita, ya, yang sudah berkeluarga, siapkan generasi kita untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bagi yang muda-muda, doa untuk pasanganmu, supaya kalian bisa dipakai untuk melahirkan, atau dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lebih banyak kedatang kepada kerajaan Allah. Mau nggak masalahnya kita dipakai? Era nggak kita dipakai oleh Tuhan? Sekarang apa yang kita punya di dalam diri kita? Jangan melihat kita merasa diri kita kekurangan, tidak mampu dan sebagainya. Tidak. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Masalahnya mau nggak? Jangan bilang, oh saya sudah gagal dalam keluarga saya. Tidak. Ya, tidak ada kata gagal. Asal kita mengandalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tadi saya saksikan, saya melihat langsung dan saya bertemu langsung dengan orangnya, dengan anaknya, kenakalannya saya melihat. Tapi Tuhan merubah mereka saat ini dan dipakai oleh Tuhan di rumah Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Cuman masalahnya kita masih nggak terus doakan anak kita. Doa nggak anak kita? Terus doa nggak untuk pasangan hidup kita? Doakan untuk diri kita sendiri supaya dipakai Tuhan. Mau nggak kita mempersembahkan diri kita untuk dipakai Tuhan? Ini yang kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan jalan Tuhan? Mau nggak kita pakai oleh Tuhan? Karena Tuhan menolong setiap kita. Mulai hari ini kita mulai berdoa dan berkomitmen kepada Tuhan supaya minimal diri kita sendiri menjadi berkat bagi orang yang mengenal kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu, menegur yang berbicara maupun yang mendengar. Tolonglah kami supaya kami boleh terus merenungkan firman-Mu, mengintrospeksi diri kami dan mempersiapkan diri kami dan menyerahkan hidup kami untuk dipakai untuk membawa orang yang hidup dalam kegelapan berpindah kepada terang. Orang yang tidak mau menolak Tuhan Yesus dapat datang kepada Tuhan Yesus untuk percaya Tuhan Yesus, menjadi bagian dalam kerajaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Pakailah hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara dan famili kami menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia yang gelap ini. Supaya orang melihat kami dan melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Di dalam pikiran, ucapan, bahkan perbuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Mata berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia.
tuturkan kembali kisah yang indah benar. Hartanya berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tanduk gersang, tuh dosaku yang digoda tetap teguh yang menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh mestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Watak berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pulang. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku yang menggantikan dan berikan hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Watak berharga sekali yang pernah aku dengar. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk doa penutup. Mari kita bersatu kembali dalam doa penutup. Allah Bapa kami kembali datang mengucap terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada hari perhentian, hari pertama di minggu itu, ketika Engkau membangkitkan Tuhan Yesus, kami telah Engkau bawa kembali ke rumah-Mu dalam kebaktian-kebaktian. Sejak kebaktian pagi dan kebaktian matahari terbenam. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaktian matahari terbenam. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, baik di ruang atas ini maupun di lantai dasar untuk anak-anak sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang besar melalui keluarga dari Zakaria, di mana mereka yang sudah mandul itu Engkau berikan keturunan sebagai penggenapan nubuatan, di mana ada nabi yang akan mendahului Tuhan Yesus untuk mengumumkan Tuhan Yesus sebagai Mesias kepada semua orang Israel. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pelayanan yang sudah mereka lakukan, dan pada saat ini juga Engkau menginginkan supaya kami, anak-anak-Mu, juga bisa melayani Engkau dalam kapasitas kami masing-masing. Untuk yang masih belajar, kiranya dalam pelajaran mereka dapat bersaksi untuk Tuhan Yesus. Dan juga yang bekerja maupun yang secara full time melayani Engkau, kami percaya Engkau akan menuntun kami seperti Engkau telah menuntun keluarga dari Zakaria, bahkan Yohanes Pembaptis. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami dalam masa pandemi COVID-19. Kami mohon Engkau menjaga kami, bukan hanya jasmani, tapi rohani. Kami serahkan ya Bapa hidup kami, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama dari Putra-Mu Tuhan Yesus. Sampai Ia datang kedua kali sebagai Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Demikian ya Bapa, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Amin.
silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera di